Bismillah, Masya Allah, la yasubul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, Masya Allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Para jemaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah merupakan salah satu kemuliaan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dapat diizinkan oleh Allah untuk duduk dalam satu majlis ilmu, yang mana kali ini kita akan membacakan kitab yaitu Al-Hikam, syarah daripada Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, setiap kalam-kalam perkataan beliau akan membawakan hikmah bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah berikan kepada kita kepemahaman di dalam agama. Semoga Allah pahamkan kita, Allah berikan kita suatu nikmat untuk dapat menjalankan ibadah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita pada halaman 42. 42. Kita ulang sedikit bagian tengah ke bawah dan tersebut dalam kitab Tanwir. Itu kita ulang sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
dan tersebut di dalam kitab Tanwir, dan tersebut dalam kitab Tanwir bahwasannya toma' itu lawannya wara', bahwasannya toma' itu lawannya wara', dan tiadalah syak bahwasannya wara' yang zahir bagi segala orang yang am itu, yaitu meninggalkan segala perkara yang syubhat dan hanya saja lawannya wara' yang khas itu khusus tertentu, maksudnya yaitu kepada mereka itu yang mengesahkan yakin dan menyempurnakan takluk kepada Tuhan, dan diperoleh sukun kepadanya. Sukun itu diam, ya. Sama seperti dalam ilmu tajwid ada ilmu sukun, berarti mati, artinya diam, dia tenang gitu. Sakinah. Dan tiap-tiap hati padanya, dan tiada ada baginya cenderung kepada lainnya, dan tiada berdiri kepada makhluk, dan tiada kepada kaun, dan tiada kepada kaun. Kaun ini alam. Maka inilah wara' yang lawannya toma' yang membinasakan, dan dengan dia membaiki tiap-tiap amal dan hal. Hal ini kondisi, keadaan, dan dengan dia membaiki tiap-tiap amal dan hal. Baik, itu yang sudah kita bacakan pada 2 minggu yang lalu dalam kitab Al-Hikam ini. Pada 2 minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, kita sudah membahaskan tentang kalamnya Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, bahwasannya beliau sampaikan ma basaqat aqsanu dhulla ila an badrin tam'in. Itu kalam beliau. Artinya tiadalah panjang segala cawang kehinaan itu melainkan daripada benih tomat. Artinya apa? Seseorang itu akan bertambahlah kehinaannya bila dia itu bersikap tomat, rakus, lobah. Dalam kitab Melayu Sirus Salikin pada jilid yang ke-3-4 halaman 117 itu lobah dan tomat. Jadi oleh karena itu, bahwasannya orang yang sifatnya tomak akan menjurus jatuh kepada kehinaan yang berkepanjangan, yang kehinaan dan berkepanjangan. Terus dia hina, bukan dia mulia, tapi malah bukan dia mulia, tetapi malah dia menjadi rakus, menjadi tomak, menjadi hina, disebabkan daripada sikap daripada tomaknya itu. Dan tersebut di dalam kitab Tanwir, ini yang barusan kita bacakan tadi, bahwasannya di dalam kitab ini tomak itu memiliki lawannya. Tomak memiliki lawannya. Apa dia itu lawannya? Bersikap wara',
Jika orang itu tidak ada sikap wara, maka akan terus dia berbuat daripada sikap tomaknya itu tadi, rakus. Lawannya adalah wara. Ada waraknya itu am, ada waraknya itu khas. Ada warak itu am. Sikap sifat tomak ini sangat hina, rakus. Lawannya adalah bersikap wara. Lawannya bersikap wara. Ada yang mengartikan lebih hati-hati, lebih berhati-hati dalam ibadah. Berhati-hati. Banyak makna menurut daripada ulama tasawuf. Dan kemudian wara ini terbagi. Ada yang waraknya itu am, yaitu secara umum. Secara umum, bagi orang umum, general. Maka warak orang umum ini, yang am ini, yaitu adalah daripada meninggalkan segala perkara yang syubhat. Nah, ini mereka yang disebutkan dalam kitab Tanwir tadi. Meninggalkan perkara yang syubhat. Syubhat. Nah, ini. Jadi orang awam, orang umum, secara umumnya mereka itu meninggalkan perkara yang syubhat. Sementara yang khas, ini khas adalah orang yang tertentu atau orang yang khusus, tertentu, orang tertentu. Siapa orang yang wara itu khas? Kata dalam kitab Tanwir, beliau itu adalah meninggalkan sesuatu yang mana bergantung kepada selain kepada Allah. Ini khas. Meninggalkan, bukan syubhat saja dia tinggalkan, tapi meninggalkan sesuatu yang bergantung selain Allah. Hatinya tidak pernah sedikit pun bergantung kepada makhluk. Ini orang yang khusus, ya. Bergantung, tidak pernah bergantung kepada selain Allah. Dia bergantungnya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah. Ya. Dan diperoleh sukun kepadanya. Dan diperoleh sukun, artinya menetap. Orang yang khas ini dia menetap kepada Allah. Ya, menetap artinya pada Allah. Kemudian tiap-tiap hati kepadanya. Tiap-tiap hatinya itu dalam gerak tubuhnya, hatinya kemanapun dia melangkah, Allah, Allah. Gerak hatinya, tiap-tiap hatinya kepada Allah. Tidak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada makhluk. Ya, ini orang yang khos ini. Ini yang khos. Ya, dan tidak berdiri kepada makhluk. Dan orang ini yang khusus ini berusaha untuk memperbaiki amal. Ya, dia berusaha, dia perbaiki amal, memperbaiki
segala amalnya diperbaiki, dan daripada yaitu hal, kondisi, hal atau kondisi. Inilah yang disebutkan oleh dalam kitab Tanwir yang dikutip oleh Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab At-Tanwir. Ini kitab tasawuf ya. Jadi jika Bapak ingin mengetahui untuk lawannya supaya tidak tomak dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka harus dicari lawannya, yaitu daripada wara', yaitu sikap lebih berhati-hati lagi. Sikap lebih berhati-hati dalam aspek apapun, dalam bentuk apapun, maka kita ini yang kita carikan. Apakah secara am? Oh, mungkin kita tingkat umum dulu ya, tinggalkan segala perkara-perkara syubhat. Syubhat ini apa? Syubhat itu perkara yang samar-samar. Ya, halal tidak, haram tidak. Ini orang yang sudah tingkat. Kalau orang yang di dalam tingkat hukum fikihnya, yang mana halal, yang mana haram. Nah, yang mana mubah, yang mana wajib. Nah, itu tingkat orang yang fikih. Tapi tingkat orang yang tasawuf, bagian awam, baru mulai belajar tasawuf, baru mulai dia belajar untuk menenangkan batinnya ini supaya tidak condong kepada yang lain. Maka dia itu tinggalkan segala perkara syubhat. Syubhat ini adalah sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang samar-samar. Itu Abu Bakar As-Siddiq, beliau dalam kitab Majalisus Saniyah itu, ketika beliau itu minum di tempat gelasnya daripada kerajaan, sampai-sampai beliau itu minumkan. Ketika ditanya, ini gelas ini dari mana? Gelas ini dari mana? Oh, dari kerajaan ini. Saat itu tidak meminumkan, dimuntahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau tahu itu dalam kondisi tempatnya saja itu aja masih diragukan. Itulah syubhat itu, masih diragukan. Begitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saking hati-hatinya beliau itu, waraknya tinggi ya. Makanya ulama-ulama yang mengarang-arangkan kitab-kitab semua itu, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau sampai sekarang ulama, mereka itu warak, Pak. Kalau tidak warak, tidak akan bisa mengarangkan kitab itu. Lebih tinggi tingkat kehati-hatian, sampai makanan pun dijaga. Makanya jangan ya, mereka takut nanti ketika makanan masuk ke dalam perutnya susah untuk berdoa, dan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Contoh itu saja. Kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Ternyata ada makanan yang masuk ke dalam perut. Maka dihati-hatikan. Itu syubhat, sesuatu perkara yang samar-samar, halal tidak, haram tidak. Ini tingkat orang awam. Am itu bahasa Arabnya general, secara umum, global. Kalau khas orang yang tertentu. Meninggalkan sesuatu yang bergantung selain Allah, meninggalkan sesuatu yang bergantung selain Allah. Ada lagi nanti disebutkan khas di atas khas lagi. Itulah dia para nabi. Itulah dia mana menetap kepada Allah. Artinya menetapkan hatinya kepada Allah, ya. Menetapkan hatinya kepada Allah. Menetapkan sukun. Sukun itu dia sakinah, tenang dia. Menetapkan kepada Allah. Artinya menetapkan hatinya, tiap-tiap hatinya kepada Allah. Langkah gerakannya selalu kepada Allah. Yang kemudian sikap orang yang khas ini apa? Tidak bergantung kepada makhluk. Tidak mau dia minta bantuan kepada makhluk.
Kalau makhluk membantu dia kembali ke Allah. Artinya apa? Kalau tidak Allah yang membantu melalui perantaraan simpulan, ini tingkat mereka ini. Kalau tidaklah Allah gerakkan hatiku, dia ini orang-orang yang ini tinggi, ya, levelnya tinggi, selalu bergantung kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk, yang kemudian memperbaiki segala amal dan hal dan kondisi seseorang itu. Ya. Jadi ada tingkat amal. Hari ini kayaknya amalan saya kurang nih, naikkan lagi. Kayak ini, naikkan lagi. Kondisinya itu diperbaikinya. Kondisi diperbaiki dalam keadaan, maka inilah tingkat orang yang disebut dalam kitab At-Tanwir, jika dia ingin bersikap wara, sikap hati-hati. Jika bapak-bapak sekalian naik levelnya, berarti itu ada kemajuan level orang-orang yang disebut dengan wara itu tadi. Nah, untuk melimpahkan daripada sikap toma ini, maka harus dimiliki daripada sikap wara, sikap lebih hati-hati. Demikian disebutkan dalam kitab Tanwir. Kemudian itu pada minggu yang lalu, singkatannya ya, menurut daripada dalam kitab ini. Dan kata Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dan kata Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Menyampaikan persoalan tentang masalah wara ini, lawan daripada toma ini. Bermula wara itu atas dua perkara. Beliau membagikan ada dua perkara. Kata Yahya bin Mu'adz, pertama, wara pada zahir. Pertama, wara pada zahir, bahwa tiada berharkat ia melainkan bagi Allah. Satu. Kata Yahya bin Mu'adz, wara itu terbagi dua. Pertama, wara pada zahir. Zahir ini yang nampak. Zahir yang nampak, bahwa tidak berharkat ia melainkan bagi Allah. Dan kedua, wara dalam batin. Kalau sudah wara zahir, batin harus. Gitu. Apa itu wara pada batin? Bahwa tiada masuk dalam hati melainkan Allah Ta'ala. Ini bisa dapat pahami, Pak. Kata Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Bin Mu'adz, bukan Mu'adz bin Jabal ya. Itu sahabat Nabi. Ini ulama sufi. Beliau mengatakan wara itu terbagi dua. Satu, wara pada zahir. Wara pada zahir yang nampak, ya. Wara pada zahir yang nampak. Yang kedua, wara pada batin. Wara pada zahir yang nampak itu seperti tidak berharkat dia, tidak berharkat melainkan bagi Allah. Harkat itu artinya tidak bergerak. Ya, ini zahir. Makna wara seseorang dengan zahir itu adalah tidak berharkat. Harkat itu bergerak. Dia bergerak. Tidak bergerak bagi Allah, tidak bergerak melainkan karena Allah, kecuali melainkan kepada Allah. Melainkan kepada Allah. Tidak bergerak melainkan kepada Allah. Ini zahir. Kalau zahir kan yang nampak-nampak, dia pergi ke masjid karena Allah. Dia pergi majelis karena Allah. Dia bersedekah karena Allah. Sesuatu yang nampak amal
maka dia itu tidak ada bergantung hanya kepada Allah. Ini wara' ini secara zahir, yang nampak-nampak saja. Apapun amalan-amalan yang dilakukannya, kata Yahya bin Mu'adz, maka segala zahirnya itu adalah yaitu tidak ada gerakannya. Misalkan ada sesuatu yang kita membantu orang atau kita dibantu secara zahir nampak, tapi dia pulangkan kepada Allah tadi itu. Kalau tidak Allah yang mengutus seseorang ini, tidak akan selamat saya. Nah, jadi kita secara zahir kan, jadi balik dia kepada Allah, dia semua itu ada geraknya. Siapa yang menggerakkan ini? Allah yang menggerakkan. Hatinya ini Allah yang menggerakkan. Langkahnya ini Allah yang menggerakkan. Kalau tidak Allah yang menggerakkan, nggak mungkin Bapak bisa hadir. Karena Allah yang menggerakkan itu tadi, maka bertambah daripada wara' seseorang. Ini wara'. Untuk mengentaskan daripada sifat tamak, maka harus dengan sikap wara'. Wara' bagaimana? Wara' yang zahir pertama dulu, kata Yahya bin Mu'adz. Kemudian apakah zahir saja? Enggak, tambah lagi. Apa dia? Batin. Apa itu wara' batin? Yaitu daripada tidak masuk dalam hati melainkan Allah semata. Di dalam hatinya ini, dalam hatinya cuma Allah saja. Dalam hatinya cuma Allah. Apapun yang dilakukan cuma Allah. Nah, ini wara' batin, kehati-hatian dalam tingkat yaitu wara'. Nah, ini banyak nih pendapat ulama-ulama nih, ulama-ulama sufi tentang makna wara'. Kalau dikumpulkan daripada tingkat wara' ini saking pentingnya, maka dalam beribadah itu kita harus bersikap wara'. Dalam mengambil satu hukum harus bersikap wara', harus hati-hati. Maka baca kitab-kitab para ulama-ulama yang tingkat tinggi waroknya itu, yang mendalam mereka itu, sampai-sampai mengarang kitab aja mereka itu dalam keadaan puasa. Mengarangkan kitab itu mereka itu harus sholat sunat dulu. Kehati-hatiannya. Sampai dia berhati-hati lagi apa? Ketika dia mutalaah kitab menghadap kiblat, dan mereka tidak mau dalam keadaan tidak bersuci. Nah, kita yang belajar bagaimana supaya keilmuan wara' mereka itu turun kepada kita ikuti jejaknya. Nah, gitu wara'. Belajar itu dalam wara', ibadah dalam wara', dalam harus hati-hati. Demikian perkataan ulama. Kemudian apa lagi makna daripada wara' ini? Ternyata ulama ada lagi menyampaikan, dikutip oleh Syekh Ibn Athaillah. Dan kata Abu Abdul Aziz Al-Mahdawi, dan kata Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu, bahwasannya kata beliau, ketahui olehmu bahwa wara' itu tidak ada antaramu dan antara makhluk itu. Bahwa wara' itu tidak ada antaramu dan antara makhluk. Itu nisbah dalam mengambil atau memberi atau menerima atau menolak, dan adalah mendahulukan bagi Allah Ta'ala, yaitu yang mendatangkan kepadanya suci daripada sekalian sesuatu dan ilmu dan amal. Ini kalau dipahamkan dengan secara zahir enggak terima, ini logika enggak terima. Tapi kalau diterima dengan daripada iman, terima. Apa dia? Wara' itu beliau sebutkan, kata Abu Muhammad Al-Mahdawi, wara' itu adalah di antara tiada ada antaramu dan antara makhluk. Berarti di tengahnya. Tidak di antaramu dan tidak di antara makhluk. Jadi di antara ini. Ini wara' nih. Nah, jadi berarti jalan hati-hati, jalan tengah.
dinisbahkan tidak dia itu memberi, ya, nisbahkan atau memberi atau menerima atau menolak. Ketika diberikan sesuatu kita nerima, begitu nerima berarti kita dapat ini. Ketika kita diberi sesuatu yaitu tidak menerima, tidak, yaitu daripada memberi dan juga tidak menolak. Dan itu diantaranya. Itu kata daripada Abu Muhammad Al-Mahdawi, beliau tingkat wara' itu hati-hatinya lebih tinggi, halal tidak, haram tidak. Jadi diambil tengah. Bagaimana nih untuk supaya memperoleh daripada amal ini? Dan adalah mendahulukan bagi Allah itu lebih utama, baik itu bagi amal dan bagi ilmu. Bagi ilmu nih, ilmu yang sedang kita tuntut ini, dia itu lebih dahulu mendatangkan kepada suci, lebih dahulu mendatangkan daripada suci, daripada segalian sesuatu ilmu dan amal. Ya, kalau sesuatu itu yang kita tidak bisa kita terima atau kita bisa tolak, maka dahulukan ilmu dulu. Setelah dahulukan daripada ilmu, baru dahulukan daripada amal. Gitu. Jadi harus ada. Ini kadang-kadang kan ketika seorang dahulukannya apa? Logika. Ya kan? Setelah itu dahulukannya apa lagi? Emosi. Enggak akan ketemu, itu bukan wara' orang itu. Tidak ada tingkatannya. Mengupas satu masalah diskusi, dahulukan terlebih dahulu ilmu dulu. Ilmu, maka ikat tuh ilmu itu dengan ikat dengan, setelah ilmu itu diikat qayyudu bil amal, ikat dia dengan amal. Dalam diskusi lah Pak, jangan ini dia mentang dia ini adalah orang yang berpower, mentang dia ini adalah orang-orang yang di nomor satukan atau orang-orang yang dipegang amanah. Tidak. Dalam satu hukum, lebih lagi dalam hukum Islam, ilmu dulu. Kita lihat bagaimana pendapat ulama. Adakah dalilnya dalam Al-Quran? Adakah dalilnya dalam hadis? Adakah menurut daripada ulama-ulama Syafi'i? Adakah? Baru kita dahulukan. Setelah itu aman. Kenapa? Supaya kita mendapatkan sikap wara'. Jangan mau menang sendiri. Itu mana? Ini contohnya, tidak menerima, tidak menolak. Itu berarti di tengah-tengah lah dia. Kan orang yang seimbang, dia seimbang di antara satu sama lain. Contohnya, begitu maksud daripada Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi. Dan katanya pula bermula, wara' itu yaitu tidak lepas. Dan katanya pula bermula wara' itu yaitu tiada lintas rezeki dalam hati. Paham ya? Bahasanya halus nih. Dan katanya pula bermula wara' itu yaitu tiada lintas rezeki. Lintas rezeki melewati. Dan tiada ada antaramu dan antaranya rezeki. Kan? Dan tiada antaramu dan antaranya rezeki. Dinisbahkan tiada di dalam menghasilkan dan tiada kepada mubasyarah. Kenapa? Karena bahwasannya tidak ada yang diketahui adakah memakan dia atau tiada. Ini beliau lanjutkan lagi ya. Beliau lanjutkan bahwasannya tentang daripada yaitu wara' ini. Kata beliau, wara' itu masih membahas tentang wara', karena banyak daripada ulama menyampaikan. Walaupun kita berpegang cuma satu ini, kata mungkin dalam kitab Tanwir, silakan. Yang jelas intinya ke situ juga. Kalau pandangan itu banyak tentang wara'. Salah satunya yang barusan kita baca lagi adalah wara' itu tidak lintas, tiada lintas rezeki di dalam hatimu. Paham ya? Tidak lintas itu daripada rezeki. Tiada di antaramu dan di antara rezeki. Artinya apa? Dia tidak mencari itu rezeki.
melintas saja itu dia jangan. Nah, nanti ada kisahnya nanti Pak, ke depan nanti ada kisahnya. Lintas saja jangan. Itu dia. Artinya dia jangan hati-hati. Kenapa? Karena yang mengatur itu Allah. Rezeki itu yang mendatangkan Allah. Bagi orang yang warok, tidak dia terlintaskan rezekinya antaramu dan antara rezeki. Nih antaramu, lintas rezeki ini jangan sampai di antaramu dan antara rezeki. Di antara ini jangan ada kata-kata, jangan ada di dalam hati ini lintasan. Ini warok nih, saking hati-hatinya dia. Artinya apa? Jangan berharap mudah-mudahan lah ada pagi ini nasi bungkus. Mudah-mudahan dia berharap lintasan hati, padahal belum berbuat. Padahal belum berbuat. Itu dia sangat hati-hati. Kenapa? Kalau dia berkata yang demikian itu, berarti dia tidak percaya kepada Allah yang mendatangkan rezeki. Itu tingkat warak yang tinggi lagi itu. Lintasan rezeki dia tidak ada. Jangan ada berpegang kepada makhluk itu. Dia hanya berpegang kepada Allah. Allah yang maha memberikan rezeki ke seorang hamba. Itu lintasannya. Dan tidak ada yang diketahui memakan dia itu atau tidak. Tidak tahu apakah ini dimakan, apa ini tidak dimakan. Jangan kita satu ada terlintas itu, maka dia tidak terlintas. Paham Pak ya? Itu warok itu. Di antaranya, bila kita terlintas di dalam hati kita itu akan rezeki itu, berarti kita belum sikap warok. Belum. Masih mengharap kepada makhluk. Masih mengharap kepada makhluk. Nanti ada kisahnya. Kalau saya ceritakan sekarang nanti nggak seru lagi, nanti halaman 43 tentang masalah yang demikian itu, lintasan nanti. Yang ceritakan itu gurunya Syekh Ibn Athaillah. Guru Syekh Ibn Athaillah itu bernama Al-Abu Abbas Al-Musri. Itu guru beliau. Guru Syekh Ibn Athaillah, Syekh Abul Abbas Al-Musri. Nanti ke depan, tenang udah Jol. Kalau nggak dapat sekali berarti guru-guru depan lah, harus datang. Dan katanya pula bermula warak itu tidak harkat. Satu, warak itu tidak bergerak dan tiada diam. Enggak pula diam dia, melainkan Allah Ta'ala dalam harkatnya, kecuali Allah yang menggerakkan. Semua ini hatinya ke Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan hidayah. Bukan karena ustaz tu, bukan karena simpulan, bukan karena enggak. Kalau tingkat awam ialah mendengar pengajian, jadi saya ikut ngaji. Mendengar ada ceramah, jadi saya itu asbab. Tapi orang yang warak tidak, dia dahulukan Allah. Itu dia. Yang menggerakkan dia itu semuanya adalah Allah. Dan dalam diamnya Allah. Dalam diamnya pun Allah. Allah yang gerakkan, Allah yang mendiamkan. Tapi jangan pula diambil dalih, ya kan? Diambil dalih ketika dia diajak, Pak, Bapak kenapa nggak masjid? Allah yang diamkan saya. Ini tak boleh. Sesuatu yang tak baik itu tak boleh disandarkan ke Allah. Walaupun hakikatnya Allah yang lakukannya. Tapi jangan sampai cara yang ngeles gitu kan. Kenapa enggak abang mengajikan? Saya aja. Enggak tahulah Allah yang diamkan saya di rumahnya. Dia maksudnya ini waroknya harus lebih hati-hati. Tidak dia diam dan juga dia tidak dalam harkat itu tadi. Kecuali Allah lah yang dalam harkatnya. Allah juga lah yang di dalam diamnya itu. Maka apabila melihat ia akan Allah Ta'ala, andai kata seorang itu dia geraknya, diamnya itu Allah yang mendatangkan itu semua, maka hilanglah harkatnya dan diamnya. Kan? Jelas ya, udah jelas? Sebagai contoh, kalau saya berharap, misalkan contoh, berharap saya bahwasannya minum ini kalau dapat 1, 2, 3, maka
datang satu, kecewa kalau saya berharap. Tapi kalau saya tidak berharap, hanya Allah yang saya harapkan, dua-dua datang. Pernah nggak ada dibilang? Misalnya, gitu kan? Tidaklah bergerak dan tidaklah diam. Ini jangan kita harapkan akan ada gerak, jangan ada gerakan, diam. Intinya Allah yang mendatangkan, walaupun ada yang mengantarkan seseorang, hakikatnya Allah. Baik buruknya Allah. Tetapi jangan disematkan karena kita malas ibadah itu tadi itu. Jangan dikatakan Allah yang tidak menggerakkan saya, nggak bisa ke masjid. Ini sesuatu yang membuat dia itu disandarkannya kepadanya. Itu jangan. Udah dengar azan, dengar, tapi kenapa? Nggak tahulah. Rupanya dipakainya sistem ilmu tasawuf ini. Tak boleh. Syariat dulu, baru dia tasawuf. Sandarkan ke hukumnya. Bagaimana hukum? Oh, kata hukum ini tak boleh, haram. Tambah tasawuf, dalam kitab tasawuf lagi, lebih hati-hati dalam mengambil satu hukum untuk beramal. Ya, hilanglah harkatnya dan diamnya, dan kekal serta Allah Ta'ala. Kekal serta Allah, artinya tuh dia bukan serta berkekal dengan Allah. Artinya dari tidurnya sampai bangun tidur, sampai malam lagi, sampai kondisi apapun, itu bersama dengan Allah. Bangun tidur, zikrullah. Duduk, zikrullah. Pokok senantiasa itu lidahnya itu basah, berzikir, berzikir, berzikir. Kenapa? Dia nggak ada memandang lagi antaramu dan antara satu lagi, antara menerima dan antara menolak dan antara memberi. Dia tidak. Maka hilanglah harapannya itu, dia khusus kepada Allah semata, hanya kepada Allah, ya kan? Dia hilang, jadi kekal aja, kekal. Bukan kita bayangkan kekal itu kepada Allah, diam, Allah kekal, dia kekal. Tidak, artinya itu senantiasalah dia itu bersama Allah dalam mengingatnya itu, dalam keadaan apapun. Jika ada maksiat di depan matanya, padahal dia hendak melakukan, ingat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memperhatikan saya. Jadi timbul, hati-hati itu, timbul wara' itu tadi, ya. Nah, maka harkat itu tadi, diam tadi itu, tempat bagi orang yang dalamnya. Jadi harkat itu tempat orang yang di dalamnya. Di dalamnya hati tadi itu. Seperti kata setengah mereka itu, siapa setengah mereka itu? Para ulama. Ulama berkata, apa kata mereka? Tiada kulihat sesuatu melainkan kulihat Allah. Dia semata-mata Allah. Intinya kalau ulama tasawuf ini udah lebih dia tinggi ke Allah saja. Ya. Tidaklah Allah memberikan aku makan kecuali Allah yang memberikan juga. Lapar, haus, Allah yang memberikan. Ya kan? Sakit, Allah yang memberikan. Sembuh, Allah yang memberikan. Walaupun melalui dokter. Makanya setiap kali ucapan, kalau orang yang berhati-hati itu dahulunya kepada Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukrillah. Dia dahulukan Allah dulu, baru dia ucapkan terima kasih. Apa yang diucapkan ke terima kasih? Apa yang diucapkan? Ajarakallahu lima a'taita. Semoga Allah membalaskan daripada kebaikan-kebaikanmu. Baik itu dalam suatu pemberian, baik itu dalam suatu nasihat, itu dahulukan kepada Allah. Jangan dikata, oh makasih Pak ya, ini berarti dia belum wara' ini. Dia bilang hanya ucapan terima kasih secara zahir. Secara hakikatnya dia tidak terima kasih. Oh saya sudah, itulah. Lisannya Alhamdulillah. Semoga Bapak diberikan balas oleh Allah akan kebaikan ini. Arabnya gini Pak, dihafal ya, setiap kali ada pemberian atau apa saja, termasuk ajarakallahu lima a'taita. Ajarakallahu lima a'taita. Doa ketika menerima pemberian.
Semoga Allah membalas kebaikanmu, balaskan pahala ajar bagi sesuatu yang telah engkau berikan. Ya. Ini yang dibacakan sesuatu apapun. Secara zahirnya baru kita ucapkan terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih ya. Nah, ini baru. Yang awalnya dia kembalikan Allah. Ajarakallahu lima a'taita. Jangan takut-takut bilangkan ini. Oh, takut saya nanti dibilangnya so alim pula lagi. Ajarakallahu lima a'taita. Besok-besok dia dapat ilmu dari kita. Wah, berarti itu yang diucapkan ya. Ajarakallahu lima a'taita. Orang yang menerima zakat pun harus mengucapkan ini. Ajarakallahu lima a'taita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah daripada amal sebulan ini. Kita doakan. Jangan sampai ketika ada orang yang memberi kita tidak mendoakan. Tidak mendoakan. Kita doakan mereka. Nah, kenapa? Karena di dalam hatinya dia lihat itu adalah Allah. Maka apabila ia lihat akan Allah Ta'ala, maka hilanglah sesuatu itu. Kan? Hilanglah sesuatu itu. Paham guys ya? Hilang sesuatu yang diberikan makhluk itu hilang. Kenapa? Dia dahulukan Allah. Hilang. Dia dahulukan Allah. Lanjut. Dan katanya pula, masih menyambung perkataan beliau ini, Abu Muhammad Al-Madawi, Abdul Aziz Al-Madawi. Dan katanya pula telah ijma' segala ulama. Para ulama telah sepakat. Dan katanya pula telah ijma' para ulama, artinya sepakat para ulama-ulama. Apa dia? Bahwasannya halal yang mutlak itu yaitu yang diambil daripada Allah Ta'ala. Halal yang mutlak itu yaitu yang diambil daripada Allah Ta'ala dengan menggugurkan segala wasitah, yang dia itu diambili daripada Allah Ta'ala dengan menggugurkan segala wasitah. Dan inilah makom tawakal. Paham tak sama? Paham? Ya? Kalau orang yang sudah tidak lagi dia berpikir akan kepada makhluk, jika seorang itu dia tidak lagi melihat lain selain kepada Allah, ya, beliau melanjutkan sepakat ulama. Kata Imam Abu Muhammad Al-Mahdawi, Abdul Aziz Al-Mahdawi, beliau mengatakan sepakat ulama kalau mereka itu tidak memandang kepada yang lain. Apa sepakatnya? Halal yang mutlak itu yang diambil daripada Allah, yang diambil daripada Allah artinya dia karena Allah semata, jelaskan, karena Allah semata, maka menggugurkan daripada wasitah itu tadi, mengguguri daripada wasitah. Wasitah itu artinya perantara. Nah, misal yang ringan aja lah, ada orang yang mengantarkan makanan. Nah, yang mengantarkan itu disebut wasitah, perantara. Sementara ada orang yang dia itu tingkat levelnya tinggi, tingkat levelnya dia hati-hati. Dia hanya memandang kepada Allah saja tadi katanya. Jadi wasitah itu hilang langsung, digugurkan oleh Allah. Kenapa? Karena dalam hatinya Allah. Jika demikian dia lakukan, maka ini disebut dengan makom tawakal, ya. Maka disebut dia makom tawakal. Kedudukannya dia sudah tawakal. Ada makanan oke, nggak ada makanan tidak masalah. Dia hanya Allah. Dia tahu Allah yang datangkan rezeki itu. Lebih-lebih lagi dibacakan kitab para ulama-ulama nih. Ya, beliau ada berdoa ini, ya Allah, Allahumma rizq. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada orang yang membacakan dan mentelaah kitab ini. Rezeki itu bukan hanya berbentuk daripada yaitu dan makanan, tidak. Ar-rizqu huwa al-'ata'u hissiyan wa ma'nawiyan. Ya, itu definisi rezeki.
definisi rezeki menurut Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Imam Al-Jurjani, Imam Ali Al-Jurjani, dalam kitab At-Ta'rifat, At-Ta'rifat ini definisi halaman 114. Ar-rizqu huwal al-a'ta'u hissiyan wa ma'nawiyan. Ar-rizqu huwal a'ta'u hissiyan wa ma'nawiyan. Rezeki itu, apa rezeki itu? Jadi kita jangan berpikir bahwasanya rezeki itu cuma uang saja, makanan saja, tidak. Rezeki itu adalah anugerah, given, pemberian. Itu rezeki. Setiap ada yang memberi, baik dia itu secara konkret maupun secara abstrak. Jadi bukan hanya yang nampak saja rezeki. Ilmu rezeki, pak nasihat rezeki. Jadi ini rezeki. Kata Imam Al-Jurjani definisi daripada rezeki. Jadi kalau orang yang sudah mendalam di dalam hatinya karena Allah saja, ya, maka gugur daripada wasitah yang diberikan. Orang mengantarkan sesuatu, ada bantuannya. Ketika dia di dalam perjalanan, tiba-tiba bocor bannya, tiba-tiba ada yang membantukan. Itu kan wasitah, itu perantara. Karena dia berserah kepada Allah, hamba tawakal ya Allah, Allah datangkan. Nah, jadi oleh karena itu maka ini disebut daripada makom. Makom itu bukan kuburan ya. Makom itu kedudukan tawakal. Nah, jadi orang itu udah orang yang bertawakal itu kepada Allah. Kalau sudah dia lepaskan wasitah itu tadi, dia buangkan, Allah jadikan gugur segala sesuatu yang daripada perantara-perantaranya. Yes? Hanya Allah semata yang dia pikirkan. Apapun dengan kebaikan yang dia nampak, maka itu merupakan daripada Allah, tingkat naik tawakalnya. Jika orang itu yang bertawakal, maka kata Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 2 itu disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, mereka itu orang beriman apabila mereka itu berzikir, ya, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, nempel kepada dalam hatinya. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah imannya. Kalau sudah demikian itu, wa ala rabbihim yatawakkalun, tawakal dia, semua itu diserahkan kepada Allah. Jadi oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan ini, hilangkan perantara itu. Walaupun mereka itu Allah yang mengantarkan, makanya didoakan ajarakallahu lima a'taita, sunat baca itu. Sesuatu apapun, baik, ya. Oh saya tak bisa pula bahasa Arabnya, boleh. Bahasa Indonesia boleh. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Sebutkan Allahnya dulu. Makanya itu ada pujian terbagi kan. Ada puji Allah dengan ada Allah memuji hadas memuji qadim memuji hadas dan sebaiknya. Itu pujian itu tadi. Baik ya. Ini tawakal. Berarti kedudukan mereka itu disebut tawakal. Dah. Sikit lagi. Dan karena inilah kata setengah mereka itu bermula halal itu, yaitu yang tiada melupakan Allah Ta'ala dalamnya hingga lain daripada ini, daripada segala ibarat yang telah diibaratkan dalam makna ini. Itu rupanya dikatakan halal. Paham ya? Ulang lagi. Dan karena inilah kata setengah mereka itu, berarti ulama mengatakan, sebagian ulama lagi mereka katakan bermula halal
Kan tadi halal itu mutlak kan? Halal itu mutlak kan? Nah, halal itu mutlak yang diambil daripada Allah Ta'ala, kalimat sebelumnya. Kemudian ulama berkomentar, setengah mereka itu berkata bermula halal itu yaitu yang tiada melupakan Allah Ta'ala dalamnya hingga lain daripada ini, daripada segala ibarat yang telah diibaratkan dalam makna ini. Sesuatu perkara, baik itu rezeki yang berupa hisian atau maknawiyan, rezeki yang berupa yang abstrak dan konkret, yang nampak dan tidak nampak, maka rezeki itu bisa jadi halal. Halalnya macam mana halal? Oh, dia akan memberi, dia tidak memberi, tidak. Halal bagi pandangan ulama sufi, maka halal baginya itu melupakan, tidak melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu halal. Bapak dapat ilmu langsung memuji Allah, maka ilmu itu halal. Tapi kalau dapat ilmu tidak langsung ke Allah, maksudnya tidak ingat kepada Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka itu pandangan ulama sufi tidak halal. Contoh siapa? Imam Hanafi. Imam Hanafi dalam kitab At-Ta'lim itu sampai sahabat kawan-kawannya itu bertanya dan muridnya juga bertanya. Apa katanya? Ya Imam, bima adraktal ilma, wahai Imam, dengan apa engkau bisa mendapatkan ilmu begitu cepat kali? Ketika dapat ilmu ini cepat, kata Imam, setiap kali saya mendapatkan ilmu, saya mengucapkan alhamdulillah. Langsung ke Allah langsung kan? Walaupun ada dapat ilmu melalui perantara orang, walaupun ada orang yang memberitahu, dia ucapkan alhamdulillah ya Allah. Maka ilmu itu halal. Rezeki diberikan oleh Allah, makanan diberikan oleh Allah melalui perantara orang. Alhamdulillah, ajarakallahu lima a'taita, halal. Kenapa? Dahulukan Allah. Walaupun itu makanan halal secara zahir. Ini kan kadang kita cerita secara batin, secara tasawuf. Maka kembali kepada Allah. Itu sebagian perkataan ulama yang mengatakan demikian itu. Baik, Bapak-bapak sekalian, kalau sudah tertancap dalam hati ini manisnya ilmu, tak terasa waktu jam 6:30. Tak terasa waktu jam 7. Jadi kita sambungkan lagi lah minggu depan tentang ini. Masih ada panjang lagi nih. InsyaAllah nanti akan ada kisah ya, seorang yang bernama itu guru daripada Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Beliau tentang mengamalkan ini. Dan juga ada seorang ulama dari Jombang juga, beliau seorang waliullah ya, Al-Habib daripada Jombang. Itu beliau pada masa lalu ketika mengamalkan tentang sifat wara' ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita dapat ilmu hikmah di dalam kajian pelajaran kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja saya dapat kita kajikan pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan. InsyaAllah Allah berikan kita istiqamah untuk dalam memperdalam ilmu agama ini. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا.
اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت العلماء والشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.